Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Geko Fariza. Kali ini saya akan menjelaskan tugas PSI, yaitu Rencana Strategis Sistem Informasi menggunakan metode Word and Paper pada PT Daya Kabel Construction. Oke, untuk anggota kelompok di sini ada saya Muhammad Geko Fariza dengan NIM 18725151 dan rekan saya Muhammad Fatur Robani 18725152. Nah, lalu ada latar belakang. Latar belakangnya, PT DKC adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor alat berat. Perusahaan ini sudah memanfaatkan sistem informasi dan teknologi informasi yang cukup memadai untuk membantu kegiatan operasional. Agar lebih maksimal, maka dibutuhkan rencana strategis SI atau TI yang baik sehingga kinerja akan menjadi lebih meningkat dan tujuan perusahaan tercapai. Adapun penyusunan dokumen perencanaan strategis dilakukan dengan menggunakan metode Word and Paper, serta tools yang digunakan untuk melakukan lingkungan bisnis, SI dan TI, baik internal maupun eksternal, yaitu SWOT, Value Chain, dan Pastel. Lalu rumusan masalah. Nah, dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi bahwa pada PT DKC menghadapi tantangan dengan menyelaraskan SI dan TI dengan strategi bisnis perusahaan. Permasalahan utama muncul karena belum adanya perencanaan yang terstruktur, sehingga penggunaan sistem informasi di perusahaan bersifat reaktif dan kurang optimal untuk mendukung tujuan jangka panjang. Karena itu, seringkali investasi TI tidak dapat disasaran atau kurang berjalan efisien dan sumber daya tidak terprioritaskan sesuai dengan kebutuhan strategis. Penelitian ini juga menemukan bahwa kondisi internal dan eksternal perusahaan belum dianalisis secara menyeluruh, sehingga sulit untuk merumuskan portofolio yang benar-benar mendukung keunggulan kompetitif dan efisiensi operasional. Lalu, kami menganalisis ada beberapa metode penelitian. Yang pertama, teknik persiapan pengumpulan data. Nah, tahapan ini peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi literatur di PT DKC. Lalu yang kedua, tahap analisis. Tahap ini menganalisis dua fokus, yaitu sisi internal dan eksternal di PT DKC dengan metode Word and Paper dan dengan tools yang mendukung. Lalu yang ketiga, tahap perumusan strategi. Tahapan ini membuat rumusan strategi SI, sumber daya manusia, dan strategi teknologi informasi berdasarkan hasil yang didapatkan pada tahap sebelumnya. Lalu yang terakhir ada tahap penyelesaian perencanaan strategis SI atau TI. Pada tahap ini dilakukan pemetaan berupa future application portfolio sesuai dengan kebutuhan sistem informasi dan TI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Robani Masibi dengan NIM 187251052. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait rencana strategi sistem informasi menggunakan metode Word dan Paper pada PT Daya Kabel Construction. Jadi saya akan melanjutkan pada bagian manfaat implementasi. Di manfaatnya ada 3, yaitu mengembangkan model bisnis baru, menciptakan produk atau layanan berbasis teknologi, dan mempercepat proses inovasi melalui prototipe digital. Jadi ini satu-satu ya, jadi meningkatkan efisiensi operasional. Ini mampu mengotomasi proses bisnis dan mempercepat kerja sehingga bisa mengurangi kesalahan manual dari human error. Yang kedua yaitu mempermudah integrasi antar fungsi dalam perusahaan. Strategi TI biasanya melibatkan penggunaan sistem ERP, CRM, atau aplikasi kolaboratif yang menghubungkan setiap divisi. Yang ketiga, untuk memperkuat keunggulan kompetitif. Dengan pemanfaatan TI seperti sistem informasi terintegrasi, perusahaan dapat memberikan layanan lebih cepat, kualitas lebih baik, dan pengalaman pelanggan yang lebih konsisten. Hal ini meningkatkan posisi bersaing di pasar industri perusahaan tersebut. Lanjut pada bagian tantangan dan ancaman. Jadi implementasi TI membutuhkan pengelolaan perubahan yang baik, tetapi banyak perusahaan yang tidak memiliki rencana komunikasi, kurang melakukan sosialisasi, dan juga tidak memberikan pelatihan cukup. Hal itu diakibatkan oleh ancaman-ancaman ini: keterbatasan anggaran dan biaya investasi karena membutuhkan banyak sumber daya. Yang kedua, resistensi atau penolakan dari karyawan, karena karyawan sering merasa takut terhadap perubahan sistem baru karena takut akan diubah jadi otomatisasi. Yang ketiga itu kurangnya SDM yang kompeten. Kekurangan tenaga ahli menyebabkan implementasi berjalan lambat atau tidak optimal.
Yang terakhir yaitu permasalahan integrasi teknologi. Perusahaan sering menggunakan berbagai sistem lama, legacy sistem yang sulit diintegrasikan dengan teknologi baru saat ini. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan yaitu implementasi strategi bisnis teknologi informasi merupakan langkah yang penting bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan kualitas layanan. Manfaatan TI mampu memberikan berbagai manfaat seperti mempercepat proses operasional, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, memperkuat integrasi antar divisi, serta mendorong inovasi produk dan layanan dari perusahaan tersebut. Sehingga yang kita simpulkan secara keseluruhan ini, perusahaan perlu mengelola implementasi strategi TI secara terencana, berkesinambungan, dan selaras dengan tujuan bisnis. Dengan manajemen perubahan yang baik, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan keamanan dan infrastruktur, maka manfaat TI dapat dimaksimalkan dan tantangan dan ancaman tadi dapat diminimalkan. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.